Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam. Saat ini kita sudah sampai pada kata mutiara yang ke 111. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. La yakhafu 'alaika an taltabisat turuqa 'alaika wa innama yakhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaika. La yakhafu, tiada khawatir, atau janganlah kamu khawatir, janganlah takut, alaika atas dirimu, apa antal tak bisa, yaitu bingung siapa engkau, aturuko akan beberapa jalan. Wa innama yakhafu, dan semestinya, wa innama dan bahwasanya atau semestinya, yakhafu khawatirlah, takutlah, alaika atas dirimu, apa min ghalabatil hawa, atas dominannya hawa nafsu, penguasaannya hawa nafsu, alaika terhadap jiwamu. Artinya bahwa jangan sampai seseorang itu di dalam perjalanan menuju kepada Allah, jangan sampai engkau itu merasa bingung, ya. Jangan sampai engkau merasa bingung ketika kamu melewati beraneka ragam daripada jalan. Artinya bahwa jangan sampai kamu takut jika jalan yang engkau lalui terasa membingungkan, karena akan selalu ada petunjuk rambu yang akan membimbingmu untuk menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibaratnya adalah umpama engkau itu bagaikan, ya, dirimu itu seperti seorang musafir yang sedang dalam perjalanan menuju sebuah kota indah, kota yang telah lama engkau damba-dambakan. Sepanjang perjalananmu engkau pasti menemukan banyak jalan yang bercabang-cabang. Di situ juga ada rambu-rambu di setiap persimpangan tentu. Sehingga di saat kamu ada di persimpangan, ya, di persimpangan jalan, di perempatan jalan itu ada banyak rambu. Ada rambu ke utara, ada rambu ke selatan, ada rambu ke barat dan timur. Ketika engkau akan menuju ke sebuah kota impian, ternyata di persimpangan itu kamu dapati beraneka ragam jalan, sehingga dirimu membuatmu bingung, sehingga kamu tidak tahu mana jalan yang benar, ya kan, seperti itu kan. Akan tetapi sekalipun kamu dalam kebingungan, jangan khawatir, jangan takut, selama kamu masih bersandar pada petunjuk yang jelas,
selama kamu masih ada dan tetap bersandar kepada kepada rambu-rambu atau petunjuk yang jelas, pasti engkau akan menemukan jalan yang mengantarkan padamu ya untuk menuju sebuah kota harapan itu. Jadi sak bingung-bingungnya orang dalam perjalanan itu, pasti nanti dari kebingungan itu akan menemukan jalan, pasti itu ya, pasti itu. Maka itu tidak usah khawatir ketika engkau diibaratkan seperti seorang musafir yang hendak menuju kepada kota impian, kota harapan yang penuh dengan nikmat, kedamaian ya. Selama engkau tujuanmu benar, keinginanmu benar, sekalipun engkau akan menemukan ya beraneka ragam di persimpangan jalan itu rambu-rambu, maka kamu jangan khawatir, jangan takut kamu. Selama kamu masih memegang petunjuk yang benar, sekalipun Anda dalam kondisi bingung itu, Anda diam sejenak untuk berpikir dan sambil melihat kitab panduanmu, itu pasti engkau akan bisa sampai kepada kota yang engkau tuju. Maka itu la yakhafu alaika antal tabisat turuqo alaika, itu yang dimaksudkan. Jadi tidak usah khawatir, nggak usah takut alaika pada dirimu. Apa antal tabisa, bingung siapa engkau aturuko pada beraneka ragam jalan alaika yang ada pada dirimu. Yang penting prinsipnya bahwa selama kamu ketika dalam kebingungan itu kamu masih berpegang teguh kepada petunjuk yang jelas, dan kau bisa baca kembali aturan petunjuk itu ya, maka pasti engkau akan sampai kepada tujuan dari sebuah kota yang engkau impikan. Pasti itu. Kamu ketika membuka dokumen itu, membuka kitabnya Allah, membuka Quran, ketika kamu membuka hadis di dalam perjalanan hidup ini, maka pasti engkau akan sampai kepada apa? Kepada kota yang engkau impikan, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama yakhafu alaika, dan semestinya takut, khawatir alaika atasmu, min walabatil hawa, yaitu berubah, yaitu berupa apa? Penguasaan atau menguasainya hawa nafsu alaika kepada diri. Jadi tapi yang harus kamu khawatirkan, sekali lagi, bahwa semestinya yang harus engkau khawatirkan bukanlah kebingungan di persimpangan banyak jalan, tetapi semestinya yang kamu khawatirkan, yang kamu takutkan, apa itu? Yaitu sifat nafsumu yang akan mengambil alih kemudi perjalananmu. Jadi nafsu itu yang berbahaya. Nafsu itu kalau saya ibaratkan seperti angin kencang, di mana dia akan menggoyahkan arahmu ya, menggoyahkan arah tujuanmu biasanya, sehingga membuatmu tidak peduli pada rambu-rambu yang ada. Ketika kamu bingung, kamu tidak membuka kitab petunjuknya ya, kamu tidak membuka kitab petunjuknya karena kamu sedang disetir oleh hawa nafsu. Kamu tidak peduli pada rambu-rambu yang terpasang di samping jalan, dan itulah yang membuat menutup atau tertutup matamu, sehingga engkau menjadi apa? Menjadi buta tentu ya, menjadi buta, sehingga jalan yang seharusnya terang benderang tampak ya, semestinya jalan itu terang benderang, akhirnya yang tampak adalah kesamaran dan sulit engkau bisa melihatnya. Jika kamu biarkan ya, itu yang perlu dikhawatirkan, yang perlu ditakutkan, yaitu nafsumu itu. Lebih-lebih jika kamu biarkan nafsumu kok akan berputar-putar di jalan yang apa? Yang sudah semakin jauh dari kota tujuanmu,
ya, maka itu kuasailah, kendalikanlah nafsumu agar engkau bisa melangkah dengan tenang, mengikuti setiap petunjuk yang sudah ada, sehingga engkau akan sampai kepada yaitu kota tujuanmu, yaitu untuk mengabdi usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya selama kamu mau berpegang teguh kepada petunjuk-petunjuk Allah, mau mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, pasti kamu sak bingung-bingungmu itu, selama engkau masih berpegang teguh kepada rambu-rambu yang jelas, maka engkau akan bisa sampai ke kota tujuanmu. Dan berbeda kalau engkau sudah dikuasai nafsumu, sekalipun rambu-rambu itu banyak, sekalipun ada tanda-tanda yang mengantarkan, yang menunjukkan kepada kota tujuanmu, tetapi yang nyetir adalah nafsumu, maka engkau akan menjadi buta sekalipun rambu-rambu itu ada di hadapan matamu. Kultu, saya katakan, katanya ibunya Atibah, la syakka, tiada ragu, janganlah ragu, tidak ada keraguan, annallaha subhanahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha Suci Allah, itu bayana telah menjelaskan, telah menerangkan lana bagi kita thoriqul wusuli, akan jalan untuk bisa sampai kepada Allah, ala lisani rasuli, yaitu melalui lisannya, dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jelas dan tidak perlu lagi, tidak perlu ragu lagi bahwa sesungguhnya Allah sudah memberikan panduan, kitab petunjuk agar kita bisa sampai, bisa usul kepada Allah. Tentu kitab panduan yang berupa Al-Quran, ya, yang dilantarkan melalui lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dari sana kemudian fabayyana, maka kemudian menjelaskan siapa Nabi lana bagi kita a'lam syariati, akan tanda-tanda tentang syariat, ciri-ciri syariat, ya, wa manarot thoriqati, dan tempat cahayanya thoriqoh atau jalan thoriqoh atau cahaya thoriqoh, wa anwarul haqiqati, dan cahaya-cahaya nur dari hakikat. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan teori, thoriqoh, metode, agar supaya kita bisa sampai kepada kota impian kita, yaitu surganya Allah, agar supaya kita bisa sampai, bisa wusul dengan Allah, maka Allah itu menyampaikan, coba kamu ikuti apa yang dijelaskan oleh Rasulullah, karena di sanalah kemudian Rasulullah SAW akan menjelaskan, akan memberikan pemahaman kepada kita, yaitu ada berapa, itu ada 3 jalan yang bisa ditempuh. Pertama, ada yang disebut dengan jalan syariat. Yang kedua, ada yaitu tempat cahaya thoriqoh. Yang keempat, yang ketiga adalah anwarul haqiqoh, cahaya daripada hakikat. Artinya ketika kita di dalam menapaki perjalanan untuk bisa usul kepada Allah, Nabi telah memepeng ada tingkatan syariat, ada tingkatan thoriqoh, ada tingkatan hakikoh, dan masing-masing ini bisa digunakan sebagai jalan untuk bisa usul kepada Allah. Ketika engkau tidak mampu, belum sampai kelasmu, ya, untuk bisa usul kepada Allah melalui jalan hakikoh, maka nggak usah bingung kamu, turunkan, cari alternatif jalan yang lain. Oh, ternyata Nabi sudah ajarkan melalui thoriqoh, ya, jalan yang lebih spesifik. Ada jalan
Oh, ketika kita tidak mampu di jalan thariqah ini, turun lagi satu strip lagi, jalan alternatif. Apa itu? Yaitu melalui syariah. Bisa. Semuanya ini adalah kendaraan-kendaraan yang bisa mengantarkan untuk kita usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada jalan syariat, kita di kelasnya orang syariat menjalankan bentuknya kewajiban-kewajiban, menjaga sholat, mengerjakan sholat, mengerjakan kewajiban puasa, mengerjakan kewajiban zakat dan haji, dan seluruh kewajiban-kewajiban secara syar'i. Dan itu juga bisa menjadi jalan. Tidak usah bingung, ya, tidak usah bingung ketika kamu masih belum bisa mempergunakan jalan alternatif yang disebut dengan thariqah, ya sudah pakai jalan syariat. Ya, jadi ini satu beraneka ragam jalan yang telah disiapkan oleh Allah, ya, yang kemudian dijelaskan oleh Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya jalan menuju Allah itu ada beraneka ragam jalannya, dan engkau jangan sampai khawatir kamu itu bingung. Ya, ketika tidak mampu jalan yang ini, pakai jalan yang satunya, alternatif. Faqarrara, maka kemudian menetapkan lana bagi kita syara'i al-islami, menjadi syariat Islam atau perundang-undangan Islam, wa qawaidal imani, dan menjadi kaidah-kaidah keimanan, wa maqamal ihsani, dan menjadi makom ihsan. Sehingga nanti ketika syariat, ya, itu kemudian ditetapkan sebagai aturan-aturan hukum, ya, hukum yang mengatur perilaku kehidupan antar manusia dengan manusia, perilaku hubungan dengan Allah, itu diatur di dalam syariat. Kemudian dari situ pula, ya, menetapkan wa qarrara lana, artinya Nabi telah menetapkan kepada kita, atau Allah telah menetapkan kepada kita, yaitu syariat Islam, kaidah-kaidah iman, dasar-dasar iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, dan kemudian wa maqamal ihsani, dan yaitu ihsan. Nah, ini semua thariqah ini, jalan-jalan ini sesungguhnya sudah diberikan oleh Nabi, sudah diajarkan oleh Nabi, sudah dijelaskan oleh Allah, yang kemudian disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Panduan hidup untuk menuju kepada Allah itu sudah dipersiapkan sedemikian sempurna. Ketika tidak bisa dengan jalan yang ini, pakai jalan satunya. Ketika nggak bisa dengan jalan yang satunya, pakai jalan yang satunya. Artinya apa? Artinya jangan sampai engkau itu bingung dan khawatir ketika engkau ada di persimpangan jalan. Maka itu sebagai bukti fama taroka, maka tiada meninggalkan, ya, ba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an, sesuatu apapun. Jadi Nabi tidak pernah mengabaikan, meninggalkan sesuatu yuqarribuna, yang menjadikan dekat. Apa syai'? Nah, kepada kita, ilallahi, kepada Allah, illa, kecuali dallana, telah menunjukkan, ya Nabi, nah kepada kita, alaihi, atas syai'. Artinya tidak ada satupun yang tertinggal dari apa, ya, dari apa yang telah diajarkan Nabi, itu tidak ada yang tertinggal. Jadi jadi Nabi tidak pernah meninggalkan, mengabaikan sesuatu apapun, jalan untuk takarub kepada Allah, tidak ada yang diabaikan. Semuanya sudah disampaikan, semuanya telah diberikan petunjuknya kepada kita, ya. Maka itu fama taraka syai'an yuqarribuna ilallahi illa dallana alaih. Tidak ada satupun yang tercecer dari ajaran, panduan yang telah disampaikan oleh Rasulullah, ya,
dalam rangka agar supaya kita bisa wusul kepada Allah. Wala syai'an, dan tidak ada sesuatu apapun. Artinya juga Nabi tidak pernah mengabaikan, meninggalkan sesuatu. Ya, yubaiduna, yang menjadikan jauh apa syai'na kepada kita, anhu kepada Allah. Illa hadzarana, kecuali hadzaro, akan mengingatkan ya Nabi nah kepada kita minu dari syai'. Begitu juga Nabi juga mengingatkan. Artinya Nabi tidak mengabaikan dalam hal masalah ketika ada seorang hamba sudah mulai jauh dari Allah, maka oleh Nabi diingatkan pula. Illa hadzarana, kecuali Nabi mengingatkan kepada kita minhu dari syaitan. Ketika kita mulai jauh dari Allah, ketika kita sudah salah dari jalan kita, tidak dibiarkan oleh Nabi. Ya, oleh Nabi diingatkan, kamu salah. Ya, kamu salah itu. Lah inilah lam ya'li, lam ya'al. Tidak pernah kendor Nabi, juhdan semangatnya. Di mana Nabi itu lam ya'al, tidak pernah kendor siapa Nabi, juhdan semangatnya fi irsyadil ibadi, di dalam menunjukkan hamba. Wa idhari thoriqis sadati, dan memperlihatkan, menunjukkan jalan yang benar. Beliau tidak pernah lelah, tidak pernah bosan Nabi itu untuk selalu mengingatkan dan menunjukkan serta menjelaskan tentang jalan yang benar. Itu baru pendakwah yang sejati, ya, penyampai yang sejati ya seperti itu. Ya, coba lam ya'al juhdan, tidak pernah bosan, ya, tidak pernah kendor apa juhdan semangatnya Nabi. Fama rohala, maka tiada pergi menuju ilallahi, kepada Allah. Artinya Nabi tidak berangkat menuju kepada Allah, ilallah, hatta tarokan nas, hatta taroka, sehingga meninggalkan siapa Nabi an-nasa, kepada para manusia, alat dinil qawimi, di atas agama yang lurus. Ya, Nabi itu pun di dalam hidup beliau ya, tidak mau meninggalkan dunia ini untuk menuju kepada Allah, kecuali beliau itu sudah meninggalkan, ya, kecuali beliau itu meninggalkan yaitu agama yang qawim, yang jujur, yang lurus. Jadi tidak dibiarkan begitu saja sampai sempurna. Nabi itu Islam di bawah beliau itu sampai sempurna, baru beliau itu meninggalkan kita semua untuk apa? Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama rohala, maka tiada meninggalkan, pergi, irtihal ilallahi, menuju kepada Allah, hatta taroka, sehingga meninggalkan Nabi an-nasa, seluruh orang, alat dinil qawimi, di atas atau berpegang kepada agama yang lurus, wal minhajil mustaqimi, dan jalan yang mustaqim, ya, agama yang kuat dan jalan yang lurus, ala thoriqi baydoa, melalui jalan putih. Jadi beliau tidak akan meninggalkan dunia ini, ya, sehingga beliau meninggalkan agama ini dalam keadaan sempurna. Ala thoriqi baydoa, melalui jalan yang putih. Artinya apa? La yudhilla, yang tiada membuat sesat, ya, yang tiada membuat sesat. Anha, dari thoriqi baydo, ilaman, kecuali siapa orang, karena yang ada siapa man, itu ama buta. Hebat Nabi. Jadi Nabi itu tidak akan pergi untuk selama-lamanya, selama beliau masih belum apa? Memberikan petunjuk jalan yang benar. Hanya baru beliau meninggalkan, ya, agama yang kuat, agama yang tegak, dan jalan yang lurus, ya, melalui thoriqi baydoa, melalui jalan yang putih.
Artinya jangan sampai sesatlah orang itu baru beliau meninggalkan kita. Kecuali memang ada. Siapa itu? Yaitu ilaman, kecuali orang kana yang ada siapa man itu ama buta. Kecuali orang-orang yang tidak mau mempergunakan petunjuk at-turuq, jalan-jalan yang telah ditujukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka berusaha membutakan hatinya, dia menolak kebenaran dari Nabi. Jadi kalau kita pengen enjoy, pengen nikmat, pengen merasa bahagia di dunia, marilah kita kembali kepada apa yang diajarkan Nabi. Kita berpegang teguh kepada apa? Buku petunjuk, kitab petunjuk berupa Quran maupun hadis. Dan ini tidak akan pernah bisa menerima seluruhnya. Atau ini hanya bisa diterima oleh orang-orang yang memang betul-betul mencari petunjuk, orang yang mau membuka petunjuk, orang yang mau membuka Quran, orang yang mau membuka sirah Nabi, orang yang mau membuka hadis Nabi. Ya, ini yang mendapatkan Yesus. Kecuali orang yang buta. Orang buta itu artinya orang yang memang menutup diri, tidak mau berusaha untuk membuka petunjuk yang telah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama ta'ala qala, dawuh siapa Allah Ta'ala, al yauma, pada suatu hari, al yauma akmaltu, pada suatu hari telah aku sempurnakan lakum bagimu dinakum, akan agamamu, wa atmamtu, dan aku sempurnakan pula alaikum, atas kalian semua, nikmati, akan nikmatku, wa raditu, dan aku telah ridho lakum, kepada kalian, al-islamah, Islam dinan, sebagai agama. Ini membuktikan bahwa Nabi yang bertugas sebagai petunjuk jalan, sebagai petunjuk, orang yang menunjukkan dengan menggunakan kitab-kitab petunjuk baik Quran maupun hadisnya. Beliau itu beliau itu benar-benar sempurna atas petunjuk, dan kitab petunjuknya itu betul-betul sempurna. Karena sudah sempurna petunjuk yang beliau berikan, kitab petunjuknya juga sudah sempurna, sampai dikatakan oleh Allah, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dinan. Karena Nabi itu sudah sempurna tablignya sebagai seorang Rasul untuk menyampaikan risalah ilahiyah kepada umat manusia, maka baru kemudian Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah. Dengan ayat ini membuktikan bahwa Nabi itu sempurna sudah. Ya, menyampaikan kitab petunjuk, menyampaikan kitab-kitab petunjuk itu loh sudah sempurna betul. Al-Maidah ayat 3. Wa qala ta'ala, dan dawuh siapa Allah Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, la ikroha, tidak ada paksaan, bidini, di dalam agama, wa tabayyana, sungguh telah nyata apa arusdu, petunjuk, minal wayyi, dari bengkok. Jadi sesungguhnya agama Islam itu agama yang tidak pernah memaksa kepada umat manusia untuk memeluknya. Tidak perlu dipaksa. Karena apa? Karena Islam itu jelas petunjuknya, bukan KW-KW gitu maksudnya, bukan abal-abal. Petunjuknya itu jelas. Nah, ketika orang itu mau menggunakan logika, mempergunakan akal yang merupakan salah satu alat yang diberikan oleh Allah untuk membedakan sesuatu itu, ketika mau betul-betul menggunakan logika, saya yakin ketika mereka mau menggunakan logika, saya yakin tidak perlu dipaksa untuk memilih Islam, karena Islam sangat rasional, Islam sangat logis. Makanya la ikrah fiddin, nggak perlu dipaksa, nggak ada paksaan dalam agama.
karena sudah jelas yang namanya petunjuk dari yang bukan petunjuk. Al-Baqarah ayat 256. Wa qala alaihi salam, wa qala dan dawu alaihi, wa qala dan dawu siapa alaihi, mudah-mudahan tetap atas Nabi assalamu adapun keselamatan. Dawuhnya Nabi, laqad taraktukum, niscaya sungguh-sungguh aku meninggalkan kalian alal hanifiyati as-samha, yaitu di atas agama yang lurus, as-samha yang yang murah, yang gampang dilakukan. Agamanya itu lurus, benar, dan juga tidak memberatkan, katanya Nabi. Mudah petunjuknya, kita petunjuknya mudah untuk mengantarkan jalan yang benar, nggak bertele-tele Islam itu. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, alal mahajjati, bahwa aku tinggalkan pada kalian itu alal mahajjati, di atas jalan al baydoi, yang terang benderang, di mana naharuha, adapun siangnya, mahajjatil baido itu kalailiha, seperti malamnya, ya, seperti malamnya mahajjatil baido. Artinya apa? Artinya dalam Islam itu gamblang, terang petunjuknya, jelas isyarahnya Islam itu, tidak ragu, tidak absurd, tidak membingungkan, sudah jelas, konsisten banget, ya, tidak ada bedanya antara malam dan siang itu, bahwa yang namanya ajaran Islam itu ajaran yang terang benderang, konsisten antara malam siang itu tetap dalam keadaan yaitu terang, jelas, ya, daripada petunjuk-petunjuknya. Maka itu kenapa harus bingung loh, kamu itu kenapa harus bingung, ya, terhadap beraneka ragam jalan, justru yang kamu khawatirkan. Artinya jangan sampai kamu khawatir bingung pada jalan-jalan itu, sekalipun kamu itu bingung, tidak usah takut, hanya sekedar bingung, ya, untuk menentukan jalan, tidak usah takut itu, tapi takutlah, khawatirlah kamu ketika yang mendominasi akan hatimu adalah nafsumu. Wa qala dawu siapa Ahmad ibnu Hadrawi al-Balkhi, Ahmad bin Hadrawi al-Balkhi radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhoi anhu kepada Ahmad bin Hadrawi. Beliau mengatakan at-thariqu wadihun wad dalilu laihun, bahwa yang namanya jalan itu wadihun, jelas, jelas lah. Jalan menuju Surabaya kan jelas, itu jalannya nanti melalui kota ini, itu jelas. Wad dalilu, sedangkan petunjuk rambu-rambunya itu juga laihun, jelas. Jadi agama Islam itu adalah agama yang jelas, rambu-rambunya juga jelas, petunjuknya, tidak usah ragu. Wadai, sedangkan orang yang menyerukan qad asma'a, sungguh telah memperdengarkan, artinya sudah sampai, sudah disampaikan oleh si penyeru, mulai dari Allah sampai kepada para nabi, para rasul, terutama Nabi kita Muhammad SAW sebagai penyeru. Ini sudah disampaikan apa yang ada di dalam Quran, apa dari beliau, daun-daun beliau yang menjadi apa? Kitab petunjuk. Maka itu tidak usah takut, ya, tidak usah takut ketika kamu mau berpegang teguh kepada kitab-kitab petunjuk, nggak usah khawatir bingung kamu. Jadi wadai qad asma'a, dan bahwasanya si penyeru qad asma'a telah memperdengarkan. Kalau sudah disampaikan, sudah diperdengarkan akan syariat Islam ini, peraturan perundang-undangan yang ada di dalam Al-Quran ini, kalau sudah disampaikan, dalam hadis juga disampaikan, dan pasti engkau akan sampai kepada tujuan, yaitu kota harapanmu. Dengan melalui apa itu? Yaitu dengan kitab petunjuk, baik melalui Allah maupun yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu semua qad asma'a, sungguh telah diperdengarkan.
telah disampaikan kitab-kitab petunjuk itu. Maka itu fama at-takhayyaru, fama maka tidak ada at-takhayyaru, adapun bingung. Kalau seperti itu nggak ada bingung kan, ba'da hadza, setelah apa, setelah diperdengarkan akan kitab petunjuk ini, illa kecuali minal ama, dari orang yang buta, wasamiat, dan telah mendengar siapa Rabi'ah al-Adawiyah, seorang sufiyah ini ya, ahli mahabbah, sufi mahabbah, yaitu Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau pernah mendengar seorang yang bernama Sholihal Maro, yaitu seorang Sholihil Maro, namanya Sholihal Maro. Yaqulu, dawuh siapa Sholihul Maro, dawuhnya begini, man admana, man adapun barang siapa itu admana melanggengkan, siapa man, artinya istiqomah terus menerus, siapa orang, Qur'al babi, mengetuk pintu, barang siapa yang terus menerus untuk mengetuk pintunya raja, pasti nanti akan dibuka. Barang siapa yang terus menerus mengetuk pintu yushik, aushaka yushiku, yushiku ayyuftahalahu, dimungkinkan akan dibuka apa, pintu lahu, baginya, pasti itu. Kalau orang mau istiqomah bersujud di tengah malam untuk meminta kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah, yakin pintu itu pada akhirnya akan dibuka oleh Allah. Kalau engkau betul-betul istiqomah, dawam, langgeng untuk mengetuk pintu-pintu rahmatnya Allah. Fakolat, maka kemudian berkata siapa Rabi'ah al-Adawiyah lahu, kepada si Sholihil Marwah, dawuhnya si Rabi'ah al-Adawiyah begini, al-babu maftuh, al-babu, adapun pintu itu maftuhun, telah terbuka. Pintu ini sudah terbuka, wa anta tafiru, sedangkan engkau itu tafiru, lari, minhu, dari pintu. Gimana sih ketika kamu mengetuk, ya kamu kalau terus menerus melanggengkan untuk mengetuk pintu-pintu rahmatnya Allah, pasti suatu ketika akan dibuka. Dan sekarang pintu itu terbuka, tapi anehnya wa anta tafiru minhu, anehnya kamu itu tafiru, lari, siapa engkau, minhu, dari bab, dari pintu. Kalau seperti itu fa tasilu kaifa, hal bagaimana tasilu, engkau bisa sampai ila maksadin, ke tempat tujuan, akhtota, yang mana engkau telah salah, siapa engkau, at-thariqa, jalan ilahi, menurut bab, fi awwali qadamin, di awal menjalankan kaki, di awal langkah qadam ini, langkah kaki. Ya, jadi ketika sudah dibuka kok malah kamu lari, ya. Karena pada saat dibuka itu yang dominan di situ adalah nafsu. Bagaimana kamu akan bisa usul, bisa sampai ke tempat yang engkau tuju, sementara jalanmu salah untuk menuju pintu itu? Semestinya bukan nafsumu yang kamu buat jalan untuk menuju pintunya Allah. Pintunya Allah itu selalu terbuka. Kenapa kok bisa nggak sampai-sampai kamu? Karena engkau tidak menggunakan jalan, beraneka jalan, at-turuq namanya, dari beraneka jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah atau Rasul. Justru yang buat kamu, yang kamu buat jalan itu justru nafsumu. Padahal pintu pintu rahmatnya Allah itu terbuka lebar, tapi anehnya kamu ketika sudah sampai di depan pintu justru kamu lari. Karena kamu yang nyetir itu bukan lagi buku panduan, kitab panduan baik berupa Quran dan hadis, tapi justru berbalik, yang memandu jiwamu itu adalah nafsumu. Bagaimana mungkin kamu akan bisa sampai kepada kota tujuanmu untuk bisa usul kepada Allah kalau jalanmu salah menuju pintu itu? Kalahuma radhiyallahu an, fala yakhafu,
maka tiada khawatir alaika atasmu ayyuhal muridu wahai sang murid toriko. Apa antal tak bisa bingung siapa engkau aturuko jalan-jalan al-musilata yang mengantarkan ilallahi kepada Allah Ta'ala alaika atas dirimu. Murid, gak usah takut, gak usah bingung, takut bingung kamu terhadap jalan-jalan yang mengantarkan kepada Allah, mengantarkan wusul. Gak usah bingung, gak usah merasa takut murid, dengan menjadikan dirimu bingung terhadap jalan yang menuju kepada Allah yang ada pada dirimu itu loh. Karena li'annaha, karena sesungguhnya at-turukul musila, karena sesungguhnya jalan yang mengantarkan kepada Allah itu fi wayatil wuduh, sudah sangat jelas. Apa bingung sih? Kenapa sih bingung? Jalan menuju Allah itu sudah jelas kok. Dengan ikhlas, dengan ridho, menjalankan kewajiban, menjauhi larangannya kan jelas. Ya, sudah jelas. Jalan untuk menuju kepada Allah itu sudah jelas. Maka itu nggak usah bingung, nggak usah bingung, jangan khawatir kamu itu bingung sudah. Ya. Wa innama yakhafu, dan semestinya yang kamu khawatirkan, wa innama yakhafu alaika, yang semestinya yakhafu menjadikan takut alaika kepadamu, yaitu ketika min ghalabatil hawa, ketika menguasai hawa nafsu alaika atas dirimu. Jadi jangan takut, ya, jangan kamu khawatir karena nanti takut di jalan untuk menuju jalan kepada Allah. Karena sesungguhnya jalan menuju Allah itu sudah sangat jelas. Justru yang engkau takutkan semestinya adalah ketika hawa nafsumu menguasai dirimu, wa yusimuka, menjadikan buta. Ya, menjadikan buta apa hawa nafsuka kepadamu. Fayusimuka, dan menjadikan tuli, mohon maaf, fayusimuka, dan menjadikan tuli apa hawa nafsuka kepadamu, wa yu'mika, dan menjadikan buta apa hawa nafsuka kepadamu. Itu yang paling bahaya. Yang semestinya engkau takuti adalah ketika jiwa dan hatimu itu dikuasai oleh hawa nafsu. Kalau sudah yang menguasai hawa nafsu, maka engkau akan budek. Pasti hatimu budek, pasti hatimu juga buta. Karena apa? Innal hawa, sesungguhnya hawa nafsu, ma tawalla yusimma au yasim. Karena sesungguhnya innal hawa, sesungguhnya hawa nafsu, ma tawalla, yang berkuasa, itu yusimmu, membuat kamu tuli, au yasim, atau menulikanmu. Itulah apa namanya, senengannya hawa nafsu itu, ya. Senengannya hawa nafsu, tugasnya hawa nafsu itu bagaimana dia berkuasa terhadap hatimu sehingga kamu buta. Maka itu fala yakhafu, maka tiada khawatir, janganlah takut alaika kepadamu apa iltibasul huda, bingungnya petunjuk. Kalau kamu bingung di petunjuk ini, ada petunjuk yang lain yang masih ada. Nanti bisa, kalau kamu pinter, alim, petunjuk itu kamu bisa melalui yaitu Al-Quran dan hadis. Kalau kamu tidak pinter, kamu harus punya guru pembimbing yang menunjukkan, atau berguru kepada orang-orang pengalaman. Jadi fala yakhafu alaika, tiada, maka tiada khawatir alaika kepadamu apa iltibasul huda, bingung dari petunjuk. Karena innama yakhafu, yang semestinya khawatir takut alaika kepadamu apa ittibaul hawa, membiarkan hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, dari budaknya hawa nafsu. Fala yakhafu, maka tiada khawatir alaika atasmu apa iltibasul haqqi, bingung terhadap kebenaran, enggak usah takut. Wa innama yakhafu, dan semestinya yang menjadikan takut alaika kepadamu apa? Juhlatil khalqi, kebodohan daripada manusia. Wa intuti, sekalipun engkau taat, engkau manut, aksaro, lebih banyak, aksaro manfil ardi,
Itu orang yang ada di bumi, yudilluk, di mana mereka itu akan menyesatkanmu ansabilillah, dari jalan Allah. Jadi kamu jangan gampang taat pada banyakan orang, jangan ikut-ikutan, jangan manut-manutan. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka ansabilillah. Jadi hendaklah kamu jangan taat, jangan manut kepada kebanyakan orang yang mana mereka itu akan menyesatkanmu di jalan Allah. Jangan ikut, ya. Selama kamu benar, sekalipun orang itu banyak yang mendukung terhadap sebuah kesalahan, kamu jangan pernah terpengaruh dengan banyaknya orang. Prinsip hidup itu seperti itu, ya. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Fala yakhafu, tiada khawatir, janganlah takut alaika kepadamu ada mewujudi ahli tahqiq. Tidak usah khawatir, tidak usah takut ketika kamu bukan ahli melakukan kebenaran, bukan ahli tahqiq. Kalau tidak ada tahqiq, tidak ada kebenaran, itu nggak usah khawatir. Wa innama yakhafu, akan tetapi bahwasanya yakhafu, takutlah alaika kepadamu apa kita utoriki, yaitu memutuskan jalan, menjadi begal. Artinya jangan sampai kamu menjadi orang yang menyesatkan kepada orang lain. Kalau kamu ya tidak bisa melakukan kebaikan, ya tidak usah khawatir. Kamu masih belum bisa melakukan kebaikan, itu jangan khawatir. Boleh jadi satu saat atas petunjuk kitab yang kamu miliki, atas petunjuk guru yang engkau selalu bersamanya, pasti engkau satu ketika pasti engkau akan kembali menjadi orang benar. Tapi justru khawatirlah akan dirimu, takutlah akan dirimu menjadi seorang kita utoriki, pembegal jalan. Artinya orang yang menggunting lipatan, yaitu orang yang menyesatkan kepada orang lain, menyalahi kebenaran, tidak menerima kebenaran. Itu namanya kita utoriki, pembegal jalan. Jadi orang yang menyesatkan orang lain, tidak menerima kebenaran, itu namanya kita utorik. Jangan sampai jadi itu. La yakhafu, tiada khawatir, janganlah takut alaika kepadamu, atas dirimu, min khafai ahlil haq, dari tidak terkenalnya menjadi orang yang ahli kebenaran. Tetapi innama yakhafu, bahwasanya akan tetapi sesungguhnya takutlah alaika pada dirimu, min qillati sidqi, dari kejujuran, dari kebenaran yang sedikit. Tidak usah khawatir kamu, ya. Tidak usah khawatir ketika kamu menjadi orang ahli hak, tidak terkenal, ya. Jangan khawatir, jangan takut kamu tidak terkenal, ya, tidak viral sebagai orang yang baik. Tidak usah takut, tetapi takutlah innama yakhafu alaika, akan tetapi sesungguhnya takut seseorang, khawatir seseorang alaika, atas pada dirimu, min qillati sidqi, dari kejujuran yang sedikit. Walau sodaku, andaikan mereka jujur Allah kepada Allah, lakana, maka ada khairon, lebih bagus lahum bagi mereka. Wallahu, adapun Allah, ma hajabahum, tiada menghijab siapa Allah hum kepada mereka, angka pada dirimu, illa min admi sidqika, kecuali yang akan memahjub dirimu itu karena tidak ada kejujuranmu atau kurang kejujuranmu. Walau hasanta, andaikan kamu mau berbaik, dzonnaka, akan sangkaanmu billahi kepada Allah, wa bi auliya illahi, dan kepada para kekasih-kekasih Allah, larofa, pasti akan mengangkat siapa Allah. Allah al-hijaba, akan tirai atau tutup atau satir, bainaka, antara engkau, wa bainahum, dan diantara para aulia, wajadtahum, dan engkau akan menemui, akan mendapati siapa engkau, hum, dengan aulia itu, akroba, lebih dekat, ilaika, padamu, min antar hala ilaihim, dibandingkan engkau pergi menuju para aulia. Wa subhanaman, maha sucilah Allah zat yang satarohum, telah menutupi ya Allah, yaman hum, kepada para aulia, di hali duhurihim,
di dalam penampilan, di dalam keadaan penampilan mereka ditutupi oleh Allah, tidak tampak seperti wali mereka, ditutupi menjadi seorang yang berprofesi kerja, menjadi pedagang, menjadi petani. Maha suci Allah, di mana Allah telah menutupi, telah merahasiakan para kekasihnya itu di dalam penampilan zahir mereka, tidak tampak, tidak harus berjubah, tidak harus dengan pakaian putih, tidak harus berjenggot. Kadang-kadang mereka ditutupi dengan pekerjaan-pekerjaan berat seperti menjadi kuli, menjadi tukang manor. Itulah cara Allah, ya, Maha suci Allah yang telah merahasiakan keadaan dari penampilan para wali-wali mereka. Wa adharahum, dan Allah akan memperlihatkan, menampilkan hum kepada para ulia bihali khofaihim, yaitu ketika ada di dalam kerahasiaan mereka. Mudah-mudahan kajian kitab hari ini akan bisa memberikan ilmu yang manfaat. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.